Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut video pembahasan kuis 2. Sekali ini untuk dua soal terakhir, yakni soal nomor 9 dan soal nomor 10. Nah, pada soal nomor 9 ditanyakan adalah indikator permanometri adalah, jawabannya adalah tidak ada indikator ya. Cukup banyak yang jawab tidak ada indikator, 18 dari 26. Nah, kenapa tidak ada indikator? Karena reaksi permanometri, kalau misalkan kita lihat, misalkan reaksinya dengan oksalat MnO4- ditambah C2O42-, ini kalau misalkan kita lihat di sini menjadi di sini butuh 2, di sini 5, maka di sini akan menjadi 10 CO2 plus Mn2 plus 8H2O plus 16H+. Nah, oke. Seperti ini. Nah, MnO4 itu warnanya ungu. Ya, udah ungu. Nah, sementara ini warnanya dia warnanya pink atau merah muda ya. Cuman pinknya itu sangat muda, jadi bisa dibilang kayak batas akhir dari titrasi PP. Nah, jadi sangat sulit untuk dibedakan gitu dengan kertas putih. Nah, jadi kadang-kadang disebut sebagai tidak berwarna, padahal sebenarnya berwarna pink, cuman sangat muda. Nah, kalau misalkan kita lihat perubahannya sangat mencolok dari ungu ke pink. Jadi kalau misalkan ungunya sudah hilang, berarti otomatis titrasinya selesai gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan indikator baru. Dan yang penting dari permanganometri adalah dia itu termasuk dari reaksi autokatalisis. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kalau misalkan kalian pertama kali ini titrasi permanganometri, itu jangan langsung. Biasanya kalian titrasi tuh kalau permanganometri kita teteskan 1-2 tetes dulu, kemudian dikocok-kocok, itu biasanya hilang dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi nggak seketika hilang gitu, nggak kayak titrasi asam basa kuat pakai indikator PP kan PP-nya langsung hilang seperti itu. Ini enggak gitu, jadi beberapa detik kemudian baru hilang gitu. Jadi kalian nggak boleh buru-buru, santai. Cuman itu biasanya cuman sekitar beberapa tetes doang, palingan sampai 10 tetes lah. Itu reaksinya sampai 10 tetes reaksinya masih tergolong lama gitu. Sementara setelah 10 tetes itu biasanya reaksinya cepat. Kenapa? Karena si Mn2+ ini ternyata bisa berfungsi sebagai katalis bagi reaksi ini. Jadi kalau misalkan ininya semakin banyak terbentuk, maka reaksinya bakalan semakin cepat. Nah, itu. Dan dia juga perlu ditambahkan asamnya ya. Dan asamnya itu harus asam kuat. Kenapa? Karena kalau misalkan ditambahkannya asam lemah, kalau misalkan ini tidak ada asam, jadi kalian cuma mencampurkan MnO4 dengan oksalat, maka yang jadi itu nanti malah MnO2. Ini warnanya coklat gitu. Solusinya apa? Solusinya tinggal tambahin asam pekat sih. Bisa HCl molar dan sebagainya. Atau H2SO4 pekat gitu. Lebih bagus ya H2SO4 pekat. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk nomor 9 ya. Sekarang nomor terakhir, nomor 10. Mengapa asam lemah tidak bisa dititrasi dengan basa lemah? Begitu juga dengan sebaliknya. Itu karena reaksi asam lemah dengan basa lemah itu reaksinya kesetimbangan atau reaksinya tidak sempurna. Jadi kalau asam lemah dengan basa lemah itu biasanya reaksinya itu K-nya itu kurang dari 10,8. Nah, kalau K yang kurang dari 10,8 ini kita definisikan sebagai reaksi yang tidak sempurna. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, jangan titrasi antara asam lemah dengan basa lemah gitu. Dan tidak ada juga yang kayak gitu. Jadi seperti itu aja. Tapi cukup banyak yang jawab ini. Cuman yang benar itu 9 dari 25. Cuman 1 doang. Oke, ya. Cukup sekian nomor 9 dan nomor 10. Nomor-nomor lain ada di video-video sebelumnya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.